Hari ini saya mau ngebahas tentang compatibility dalam perkawinan. Jadi kalau nggak salah tuh kemarin tuh ada yang bertanya tentang perceraian. Kenapa kata dia banyak sekali orang-orang yang sekarang bercerai? Kenapa nggak kayak zaman dulu katanya gitu? Kalau menurut saya sih perempuan itu juga sudah berbeda. Zaman dulu itu mungkin banyak sekali perkawinan yang langgeng, tapi bukan biasanya langgeng karena ditahan-tahani supaya langgeng, karena mungkin pilihannya bagi perempuan-perempuan zaman dulu adalah sedikit sekali. Mereka tidak memiliki kemampuan menafkahi diri, lalu kemudian juga mungkin masih takut pada adat dan stigma atau hujatan masyarakat. Lalu kemudian juga memang ada stigma tentang janda itu jelek, janda itu buruk, janda itu pasti gatel, pasti enak gitu. Nah yang seperti itu tuh bikin orang takut. Nah sekarang orang udah lebih menjadi jujur. Nah persoalannya sekarang gini, kita tidak ingin kan menciptakan sebuah perkawinan yang langgeng karena takut cerai. Sebetulnya nggak bahagia, tapi ya ditahan-tahanin, kita nggak mau kan kembali ke arah sana. Maka yuk kita pelajari perkawinan seperti apa sih yang langgeng. Saya akan membahas tentang 4 kompatibilitas ya, ada 4 kompatibilitas atau kesesuaian. Para konsultan perkawinan, marriage counselor, dan kebetulan saya mendengarnya dari profesor saya sendiri sih gitu. Tapi kemudian setelah saya gali-gali beberapa literaturnya ternyata betul. Jadi 4 kompatibilitas itu ya kalau kita lihat secara fisik, kalau kita lihat secara lokasi fisiknya, gampang diingatnya. Jadi kompatibel itu dari sini dulu, dari sini, lalu dari bawah sana, gitu ya, dan dari seluruhnya. Pertama, ini itu adalah compatibility di urusan intelektual. Lalu kemudian di sini compatibility atau kesesuaian di urusan emosi, gitu. Lalu di bawah sana compatibility atau kesesuaian di urusan hubungan fisik, hubungan badan. Lalu kemudian ada compatibility yang disebut sebagai kesesuaian spiritual. Compatibility yang urusannya sama intelektual itu adalah kalau kita ngomongnya nyambung. Jadi kalau kita bicara soal intelektualitas ya kawan-kawan, kita juga bicara tentang kedalaman berpikir. Semua orang bisa nalar, tetapi kedalamannya, kompleksitasnya, kematangannya dalam melihat sesuatu, terus kekayaan sudut pandangnya itu berbeda-beda. Itu makanya kenapa ada orang yang disebut sebagai close-minded dengan open-minded. Ada yang dibilang narrow, artinya sempit, ada yang dibilangnya broad, luas. Ada yang dibilangnya dangkal, shallow, ada yang dibilangnya deep, dalam. Antara dalam, dangkal, sempit, luas, atau open mind, atau tertutup itu beda-beda. Makanya kenapa banyak orang kalau udah ngobrol nggak nyambung secara intelektual tuh udah nggak nyaman. Contoh aja deh, contoh diskusi ya, bukan berantem ya, diskusi soal pemilihan presiden aja kayak kemarin tuh itu udah bisa bikin berantem. Kenapa? Satu pihak mengambil keputusannya berdasarkan data-data dan informasi yang sudah dia verifikasi, dia cek kebenarannya, dia cek kenyataannya. Sementara pihak yang lain itu termakan hoax, dan ketika dikasih tahu bahwa itu hoax loh, itu bikin-bikinan loh, sudah dicek ke tempat lain bahwa itu nggak benar, itu marah, mereka nggak mau terima itu gitu ya, lebih kepada karena udah benci aja, makanya nggak mau dengar kebenarannya. Sekedar ngomong tentang pilihan presiden yang nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan bicara tentang anak, itu aja udah ngeselin. Gimana kalau 2 orang itu menikah bicara hal-hal yang sehari-hari, yang perjuangan sehari-hari, menghadapi mertua, menghadapi keluarga besar dan segala macam, ya itu pasti jadi nggak nyaman. Itu intelektualitas harus kompatibel. Lalu kemudian juga secara emosional, compatibility. Jadi harus sama-sama satu, sama-sama cinta. Kedua, bahkan juga ekspresi cintanya harus sama. Kalau yang satu ekspresinya adalah dengan words of mouth gitu ya, satunya lagi dengan fisikal, maka agak susah kalau satu pihak nih, contoh nih misalnya nih, kita bahas yang lagi terkenal nih sekarang ya, Luna Maya sama Maxim. Dua-duanya itu mengaku bahwa mereka tuh bahasa cintanya adalah juga physical touch. Kalian kebayang nggak? Ya, kalian kebayang nggak kalau si Lunanya pengen dipegang-pegang, pengen disentuh, pengen dirangkul, pengen apa gitu, tetapi Maximnya nggak suka megang. Terus Maximnya
sana gitu. Kalau sampai seperti itu pasangan, pasti yang satu merasa tidak dicintai. Itu cinta, cuma bahasanya beda. Nah, dari bahasa yang berbeda aja udah nggak membuat nyaman gitu loh ya. Kemudian yang ketiga adalah sexually compatibility. Sexual compatibility itu juga membuat orang jadi bisa menderita loh dalam perkawinan, karena misalnya yang satu senangnya hubungan yang lembut, yang satu lagi harus ditabuk-tabuk gitu, dicambuk-cambuk, diikat gitu ya. Yang satu lagi maunya ada prolognya, ada permainannya dulu di depan. Sementara pasangannya main hajar, main bercocok tanam gitu. Itu nggak nyaman. Yang ketiga, yang keempat itu adalah kompatibilitas urusan spiritual. Spiritual ini nggak harus sama secara agama, tetapi itu tadi memiliki visi dan misi yang sama tentang kehidupan, memiliki sudut pandang yang sama tentang kehidupan. Karena bisa aja agamanya sama, tetapi yang satu, ini saya pinjam istilah aja ya, yang satu tuh masih di syariat tatarannya, sementara yang satu lagi sudah di hakikat. Itu akan beda. Kedalaman mereka memahami bagaimana hidup harus dijalankan saja sudah beda. Contohnya nih yang realnya, bukan hanya terkait agama soalnya ya. Contohnya adalah misalnya kayak Gigi itu suaminya siapa sih namanya? Cowok bekas pacarnya Yuni Sara tuh, namanya siapa tuh? Namanya Raffi. Oke. Namanya saya harus browsing dulu. Namanya, kalau Gigi dan Raffi itu adalah orang yang sama-sama memiliki pandangan yang sama tentang kehidupan, tentang orang lain, tentang kehidupan sosial. Jadi mereka sama-sama suka membantu sesama. Kalau satu orang suka membantu, satunya lagi pelit gitu kan agak susah ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi menurut profesor yang bicara sama saya, kompatibilitas tuh orang punya satu aja yang nggak cocok, itu perkawinan masih bisa oke, atau aja salah satu. Tapi kalau dari 4 kompatibilitas sudah 2 yang tidak cocok, biasanya ada problem. Dan ini mulai butuh konseling. Kalau dari 4, 3 nggak cocok, ini pasti bubar. Apalagi kalau mereka tidak konseling gitu ya. Oke, semoga terbantu sampai di sini.